Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal kudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abada subukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya bertalabul ilmi. Pada malam ini para jemaah grup 3 dan grup 3 kelompok 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah, dalam kita menjalankan tingkat tauhid diri kita kepada Allah, perlu beberapa hal konsep tauhid yang harus kita paham. Mengerjakan sesuatu dengan konsep atau dengan jalannya adalah sesuatu kebenaran mutlak bagi satu orang, atau 2 orang, 3 orang. Dalam memakamkan sifat tauhid dalam diri, bagaimana kita menghimpun diri kepada Allah dengan kendali iman. Mengendalikan iman kita dalam memperjalankan rohani pada saat titik kepada tingkat wujud satu. Berawal dari diri yang satu dan didirikan bentuk wujud-wujud batin yang dalam kehidupan kesempurnaan Allah. Bermacam bentuk sifat dan zat Allah mengaku diri dalam zahirnya Allah. Tetapi dalam pada masa akhir pencarian tadi, maka kita ingat mencari diri dengan diri kalau bertemu bukanlah diri tapi sesuatu yang berdiri. Berarti segala yang kita imani selama ini untuk dapat mentajalikan dan mengkaji diri di dalam diri, tapi akhirnya kita kehilangan diri, maka kita akan berhadapan malam ini dengan kajian luput diri bertemu dengan sebuah wujud yang berdiri. Pengawalan daripada kesimpulan kaji diri ini adalah sebuah jasad yang telah terlihat dari himpunan semua kaji. Artinya kalau kaji sudah terucap dan terungkap, maka nyatalah kaji itu pada jasad. Jasad adalah perwakilan wa zahiru alal batin, lihatlah jasad usulnya dari batin. Jadi kalau kita sudah melihat wujud yang zahirnya Allah berupa jasad, maka berhentilah kita mengkaji mana nur, mana zat dan mana batin, karena akan meneruskan riwayat perjalanan diri, yaitu menuju makom tauhudun, bukan lagi tauhidin. Kalau dikatakan tauhidin adalah nurani perwakilan jasad, rohani perwakilan dari kodrat insan, dan rabbani nyawa pada perwakilan batin Allah pada nyawa. Tetapi pada akhirnya yang perwakilan-perwakilan kodrat yang sebenarnya yang tadi, sifat nur tenggelam di dalam zat, zat tenggelam kepada batin, batin tenggelam kepada sir, sir tenggelam kepada wujud, hilanglah kajian zahir tadi.
Maka yang kita kaji selama ini cukup mengimani zahirnya saja karena sudah terbuka kajinya. Dalam pada hal ini kita telah meningkatkan kemarin kajian kita menuju tauhidun, yang mana kita sudah menuju keakuan Allah. Kalau sudah menuju keakuan Allah, mulai Allah merebut hak dan tahtanya, yaitu si wujud yang dia percayakan menjadi kehidupannya. Ini yang akan menjadi wujud dia kembali, diri rahasia bernama sukun. Sin adalah anas, artinya umat, sementara alif domahu rahasia, kun artinya terjadi. Maka kita telah mengkaji bagaimana au menjadi sukun, terjadilah diri rahasia. Maka kita tutup lembaran mengenang diri yang sudah hakikat selama ini. Tibalah saatnya kita mencari kembali dalam sebuah kalam Allah. Manusia itu sudah kujadikan sebelum semua terjadi. Maka kita akan menemui, akan mengenal diri kita yang sebenarnya sebelum bertahta tubuh. Inilah diri yang dikatakan diri jauhar awal. Diri jauhar awal adalah diri yang penampakan pertama, yang akan menjadi suatu kodrat bagi Allah. Bagaimana kita bisa mengenal diri kita yang sebenarnya? Kalau yang sudah diwujudkan kita sudah kenal selama ini. Berwaris nur daripada Allah adalah jasad bagi diri. Berwaris zat bagi Allah adalah rohani bagi kita. Berwaris batin Allah kepada diri adalah nyawa bagi kita. Itu sudah dinamakan diri kodrat. Setelah itu kita mengkaji kembali diri sifat. Ya sudah, kita sudah mengkaji diri sifat. Karena aku bersifat pada sifatku. Aku berada, aku bergerak, dan gerakku menemui wujudnya bernama sifat, dan aku terlihat berupa zat. Kita sudah kaji juga. Terus kita naik kepada penghulu diri kita, yaitu bagaimana diri sukun ini lenyap menjadi diri kabir. Nah, inilah diri yang dikatakan diri rahasia tertinggi. Dalam hal ini para hadirin jamaah sekalian, kalau kita mengetahui apa kaji yang kebenaran, siapa jasad ini dan seperti apa wujud asal sebetulnya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana yang dikatakan ruhani yang kita kaji kemarin, seperti apa asal usulnya ruhani itu. Dan kita lihat lagi batin, seperti apa asal usulnya batin itu. Dan kita lihat lagi rahasia, seperti apa bentuknya wujud rahasia yang disatukan menjadi diri yang tidak terlihat. Ini akan kita kembali ke situ lagi. Maka nanti dalam pemberian sebuah amalan tadi, tolong benar-benar diperhatikan. Tolong betul-betul dijalani. Bagaimana kamu bisa melihat wujud aslimu semula sampai berhasil. Makanya segini. Nah, nanti baru kita berikan sebuah gunung. Kuncinya di situ. Ya, sebuah perjalanan. Ya, baru kita berikan suatu makom untuk mendapatkan wujud awal mula jadi. Karena diri kita adalah berawal, berasal dari Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid, awal mula jadi. Nah, ini kau sudah ada sebelum aku menjadikan semuanya. Inilah diri yang akan kita bahas, yang akan kita jalankan, menemui diri jauhar awal kembali. Siapa kita dari awal Allah jadikan. Jangan hanya kenal sarungnya tapi tidak kenal pisaunya. Kalau pisau masuk sarung harus kita kenal. Kenal batinnya, kenal zahirnya. Bagaimana Al-Kisah kita mendapatkan dan mencari diri kita yang pertama dulu, sebelum kita diamanahkan jasad dan kehidupan.
Karena itulah yang akan bertuhan mutlak kepada Allah, yang tidak akan lepas dalam 24 jam. Ternyata selama kita belajar, pencarian demi pencarian yang dihalalkan, man arafa nafsahu, mengenal diri, waqad arafa rabbahu, ternyata berakhir kepada pengenalan Tuhan. Kenapa? Karena diri itulah yang mengenal Tuhan. Diri yang mengenal Tuhan adalah diri yang awal. Selebihnya adalah diri yang menyembah Tuhan. Ini diri demi diri ini benar-benar ada tingkatannya. Jadi disinilah makanya ada mayat yang tinggal, ada diri yang berangkat. Nah ini banyak ya. Tapi ingat, diri-diri yang kita kenal selama ini ada yang dinamakan dengan diri nafsahu, nafsihi, banyak nafsah, banyak naf-naf. Tetapi naf itu kan diri batin-batin. Diri batin-batin adalah tingkah laku Tuhan, tempat bersifat dalam hidup kita. Itu diri batin namanya. Tetapi ingat, sama kayak kita melihat Asmaul Husna. Kalau kita pakai dalam sholat, Asmaul Husna itu 99 namanya, mana yang terpakai? Yaitu Allah. Nah, kenapa enggak ganti-gantian? Sholat Isya nanti yang nomor 2, sholat ini nomor 3. Enggak ada kan? Enggak mungkin ganti-gantian nama Allah kan dalam sholat. Nah, begitu juga dari diri-diri batin yang di alamnya kita lihat dan kita rasakan ini, naf-nafnya Allah adalah diri sifat bagi Allah. Dengan adanya kita menuju kembali ke tauhidun, menghimpun kepada satu pandangan, tidak boleh lagi memandang yang banyak. Inilah yang dikatakan syuhudul kasroh fil wadah, syuhudul wadah fil kasroti. Boleh kamu melihat yang banyak setelah kamu mendapatkan yang satu. Diri penghulu diri yang belum kita miliki, maka kita tidak mampu melihat yang banyak itu. Nah gitu ya. Jadi kita akan belajar mana wujud-wujudnya nanti semua. Inilah tingkatan-tingkatan diri yang harus kita pelajari dan harus kita jalani, bukan hanya dipelajari tetapi dijalankan dan ditajalikan. Jadi proses keberangkatan diri kita dengan jumlah yang tidak terhitung, batin-batin Allah yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun, akhir kembali menjadi satu. Diri yang ada yang dikatakan diri yang tiada. Dengan demikian mulai kita masuk kepada rumus. Apa yang dikatakan rumus? Ada dan tiada. Nah ini mulainya. Ada dan tiada. Apa yang dimaksud ada dengan tiada? Sekarang saya tanya, mungkinkah wujud yang ada, sebuah ada, bernama ada kalau tanpa ada tiada? Itu tidak mungkin. Dia bernama ada setelah ada yang tiada. Jadi yang tiada kata Allah itu maksudnya bukan hilang, bukan tidak ada. Tiada ini adalah nama kodrat atau disebut dengan la. Nah itu tiada. Tapi yang ada disebut dengan al. Nah gitu ya. Jadi kalau al dengan la ini menyatu menjadi Allah. Nah ya, ini dinamakan menyatu. Jadi tidak mungkin dipisahkan antara ada dengan tiada. Ibaratnya bagaimana kita bisa memisahkan cabai dengan pedasnya. Nah gitu ya. Ya begitulah. Ya. Bagaimana proses penyatuan diri tadi sehingga mana diri yang ada, apa yang ada, apa yang tiada. Ternyata tiada yang dimaksud di sini adalah nama sebuah kodrat. Buktinya sampai sekarang kita ini termasuk makhluk tiada. Betul enggak? Tiada. Semuanya milik dia.
Kalau kita ada, silakan cari milik kita. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, nggak ada yang kita punya. Rohani, nurani, rabbani, tidak ada yang kita punya. 10 kodrat Allah nyata di dalam diri. 10 jari kita menyatakan 10 ini menghadap Allah. 10 ini bertuhan. Kalau kita satu dalam tahiyat adalah rohani bertuhan. Kalau 10 duduk dalam duduk tauhid, itu adalah menandakan 10 kodrat Allah yang menyatakan berdoa kepada Allah. Jadi kalau jari kita 10 ini menandakan 10 kodrat Allah. 7 berupa sifat, 3 berupa kodrat. Ya, nah itu menyembah Allah. Makanya menuju. Jadi jari ini semuanya namanya menuju Allah. Nah sama kayak tahiyat, 1 yang nunjuk. Ya, tapi kalau duduk iktidal itu 10 yang nunjuk. Rabbil filli warhamni wajiburni wahdinni wa'afinni wa'afwanni warzuqni. Itu yang berdoa itu 10. Makanya kita taruh tangan kita jari yang 10 itu menandakan 10 kodrat ini berdoa kepada Allah, menuju Allah. Nah sama kayak gitu. Dengan kita menghimpun semua diri menjadi satu, hanya ada al-ahadun wal-wahidun ala ma'budun. Hanya satu diri dan kodratku yang bisa menghadap kepada satunya aku. Nah makanya terhimpunlah diri ini menjadi diri penghulu semua diri. Ya, nah bagaimana Al-Kisah ini lebur menjadi awal, nanti insya Allah di 10 menit kedua kita akan sampaikan dan kita akan berikan pengamalannya insya Allah. Jadi akan kita mendapatkan suatu riwayat. Nah kita mengkaji riwayat kita lagi, seperti apa kita dahulu ini. Nah seperti itu. Jadi untuk bertemu diri kita saja jamaah begitu susahnya sampai 2 tahun, ya kan, belajar untuk menemui diri. Apalah artinya seorang dukun bisa nyantet diri, kita aja yang punya diri nggak bisa lihat diri. Nah inilah makanya jangan hidup di alam batil, karena kebatilan bisa mendatangi kamu kapan saja. Apa batil? Mengaku memiliki haknya Allah, itu batil. Maka kamu bisa ditembus oleh setan. Nah gitu ya. Nah, dalam hal inilah maka kita mendapatkan sesuatu riwayat dalam perjalanan. Apa itu? Ternyata kita yang tiada ini adalah sebuah wujud keinsanan yang menumpang hidup di alam dia, gitu ya. Keinsanan diri kita yang hanya menumpang kehidupan di alam zohirnya dia. Nah jadi dengan demikian barulah kita memahami bagaimana kita di kodrat amaliyah, bagaimana kita bisa mengabdi 24 jam kepada Allah sehingga tidak terputus pengabdian tadi. 24 jam mengabdi kepadanya. Kemana? Kita adalah wujud yang tidak ada, tetapi ada dalam ketiadaan Allah. Jadi mengabdilah kita kepada zahirnya Allah. Nah inilah ibadah yang akan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengabdi? Apapun yang kita lakukan, abdikanlah untuk zahirnya Allah ini. Ya. Apapun yang akan kita lakukan, makan, ya, tidak kita lihat apa yang makan atau siapa yang makan, tapi kita melihat bagaimana kita menyuapkan zahirnya Allah, mengabdikan kebaikan makan tadi. Semoga nikmatnya dapat dengannya. Dialah yang mendapatkan segala nikmatnya. Nah itu namanya pengabdian. Begitu juga kita mandi, bagaimana kita memandikan zahirnya Allah ini dalam pengabdian kita. Duduk kita senang, bagaimana kita abdikan duduk ini supaya senangnya duduk ini membahagiakan zahirnya Allah.
Berjalan kita kemana? Bagaimana kita memberikan nikmat yang kita pandang ini untuk zahirnya Allah. Itu baru mengabdi 24 jam. Dan ini diwajibkan kepada semua jemaah melakukan pengabdian ini. Karena inilah pengabdian. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidur, bagaimana nikmatnya tidur? Serahkan pengabdian itu kepada zahirnya Allah. Apa pengabdiannya? Nikmat tidur itu serahkan. Biarlah kita serahkan semuanya. Apa yang kita lakukan, hikmah dari yang kita lakukan, minum kita. Ya Allah, semoga Engkau bisa merasakan nikmat-nikmatnya ya Allah. Ya, kita selalu memberikan pengabdian itu 24 jam, insya Allah. Itu ya. Jadi begitulah cara kita bertuhan. Jadi jangan merasa kita ada, Tuhan tiada. Ingat itu. Karena yang tiada itu adalah kita. Dan Tuhan itulah yang ada, maka si insan mengabdi kepada sifatnya. Inilah zahirnya Allah. Kalau kita mengabdi kepada zahirnya Allah, Allah tidak akan sia-siakan rezekimu. Kenapa? Karena kepentingannya untuk zahirnya Allah. Nikmat-nikmat yang kita lakukan untuk zahirnya Allah, bukan Allah makan, bukan Allah minum, tapi kita memberikan nikmatnya kepada Allah. Menonton kita berikan kesenangan dan kebahagiaan itu kepada Dia. Selalu kita serahkan ke zahirnya ini. Karena zahir ini adalah hayatnya semata. Begitu juga apa yang kita lakukan. Jangankan kemana-mana, duduk enak, enaknya itu jangan diambil, serahkan. Makan, hikmahnya jangan diambil. Nah ini berapa tahun dari dulu makan pun jatah-jatah Allah nggak pernah dikeluarkan, ya. Tidak pernah hak-hak Allah, tidak pernah kamu bahagiakan Allah semenit pun dalam hidupmu. Memang kamu siapa? Kan gitu. Kamu hanya sebuah kehidupan. Sebuah kehidupan untuk apa? Untuk melayani Allah. Yaitu dengan melayani zahirnya. Tetapi ternyata Dia melihat yang kamu suap, tapi kamu tidak pernah memberikan, menyuapkan ke sebuah kenikmatan kepadanya. Kamu tidak pernah melayaninya. Kamu ambil apa yang Dia inginkan, kamu ambil dari tangan Dia semua. Bagaimana tidak Allah akan murka dengan kehidupan? Nah, inilah mulai sekarang, mulai dari hati nurani kita, benar-benar jadilah sifat sebuah insan yang mengabdi kepada sifatnya Allah. Demikian. Nanti insya Allah barulah kita di sesi kedua akan bisa belajar atau mengambil pelajaran tentang mengenal diri jauhar awal. Baik, kita lakukan zakarah. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. Insyaallah. Alhamdulillah. Silakan juru tabliknya memberikan kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Terima kasih atas tausiahnya yang luar biasa, Buya. Semoga Buya sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Sepertinya banyak yang mau bertanya ini, Buya. Saya persilahkan dulu untuk Bunda Eka. Silahkan Bunda Eka. Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, semoga Buya senantiasa sehat walafiat. Insyaallah. Bahagia menunjukkan kami tenang. Amin, insyaallah. Tertarik dengan yang asma Allah husna tadi ya, yang memimpinnya pertama adalah Allah. Dari Allah itu dari al artinya kan ada, la tiada, tidak. Jadi
hidup ya, kodrat hidup. Jadi kodrat hidup yang ada di alam yang ada dan alam yang sudah yang ada dan tiada. Mungkin bisa dijelaskan lebih ke situ. Iya. Terima kasih. Ya. La al adalah ada, la tiada, ha adalah zat. Jadi ada di dalam yang tiada. Tapi tiada ini bukan tidak ada, tetapi nama kodratnya tiada. Nah, siapa yang tiada adalah aku. Aku ini siapa? Inilah hayat, hidup. Makanya Allah katakan, man arafa al-mautu wa qad araha al-hayadun. Apabila engkau merasa mati, maka akulah yang hidup dan kamulah yang menjadi kehidupanku. Tapi apabila engkau merasa hidup, akulah yang tiada. Gitu ya. Inilah yang harus benar-benar kita menjadi sebuah hidup yang berbakti, ya, hidup. Nah, sekarang saya tanya, selama ini berbakti enggak kepada Allah? Mengabdi enggak? Tidak. Tidak. Selama ini tidak tahu diri, Bu ya. Kamu makan dengan enak, kamu taruh piring nasi di depan Allah, tapi kamu suap sendiri untuk dirimu, ya kan? Nah, kalaulah ini Allah mengampuni atau bagaimana, ini terasa bagi kita. Kita ini tidak melayani zahirnya Allah di dunia ini. Bahkan kita melakukan perbuatan dan mengambil hak-hak dia sebagai Tuhan. Apa haknya dia sebagai Tuhan? Yaitu menjadi nikmat bagi diri kita. Nah itu, kita minum, pernah nggak kita memberikan dahaga itu kepadanya? Nah kan gitu. Kenapa? Dia adalah wujud yang tidak diberi nyawa, yang nyawa sudah menjadi kodrat hayat bagi diri kita. Hanya kita yang hidup mengurusnya. Sebuah insan mengurus diri sifatnya Allah. Nah gitu. Semua mengabdi. Ngasih anak makan, kita mengabdi kepada zahirnya Allah. Apapun perbuatan baik kita serahkan. Itu baru hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan dengan manusia, tapi manusia yang berhubungan dengan Allah. Itulah hablum minnas wal hablum minallah. Paham? Insyaallah, terima kasih. Alhamdulillah, insyaallah ya. Baik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada jemaah yang lain. Bu ya. Baik, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz buat Bu Daneti atas kesempatannya juru tablik. Terima kasih Buya, sehat selalu Buya. Amin, insyaallah. Buya, nampaknya istiqomah ini terkait dengan penghulu diri. Saya belum menanyakan, nggak menanyakan Dajjali. Tapi tadi kalau Buya mengatakan wajib dimiliki. Maksudnya apa Buya? Bisa dijelaskan Buya? Iya. Nanti dalam pengenalan martabat diri itu, nanti kita akan menyaksikan bagaimana terjadinya diri ini. Seperti apa? Dengan rohani aja nggak kenal kan? Nah gitu. Nah coba itu, ya kan? Coba apalagi dengan nyawa, batin, ya. Apalagi dengan nurani, dengan jasad. Nah itu akan terhimpun 4 unsur nanti menjadi sebuah kodrat diri. Dan ada berupa dan berbentuk. Ini yang harus kamu temui jamaah di dalam amalan dengan waktu yang sangat pendek, yaitu dengan 15 hari ke depan. Paham?
Insya Allah Buya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ustazah. Terima kasih atas penjelasannya Buya. Selanjutnya silakan Bunda Airo. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semoga Bu ya selalu dalam keadaan sehat, Amin. sekeluarga Bu ya. Amin insyaallah. Terima kasih Bunda Neti atas waktunya. Bu ya, saya mau menanyakan tentang mengaku diri dalam zahirnya Allah itu seperti apa Bu ya? Tolong dijabarkan Bu ya. Di dalam pengkajian terlebih awal kemarin sudah terjadi mana yang dikatakan zahirnya Allah. Kenapa kamu mengaku zahirnya Allah? Mana bukti zahirnya Allah? Itu dengan kehadiran akunya lebur menjadi au, yang A jadi zahir, yang U jadi rohani. Nah ini, jadi kalau dia berpadu au menjadi batin bilah. Nah inilah a'udzubillah. Nah inilah yang tertinggi sebelum bismillah itu ada. Siapa yang memulai dengan auzubillah, maka dia telah bekerja dengan kekuatan Allah. Karena bilah adalah batin yang tidak ada tandingannya, yaitu la haula wala quwata illa billah. Nah itulah. Jadi itulah dasarnya. Dengan masuknya dua kodrat dari kata ha dengan uhu aku, inilah yang dilebur menjadi au. Ya, au ini dipanggil sekali menjadi an, dipanggil sekali menjadi ain pandangan, dipanggil sekali menjadi au, yaitu diri batinku. Nah inilah yang akan masuk. Diri batin ini bernama batin bilah. Setelah dia masuk menjadi zohir alif abtara a, masuklah rohani menjadi u alif domah u. Nah jadi au. Setelah itu masuk ke dalam zahir batin, maka jasad berubah menjadi sukun. Apa sukun? Sin adalah nas atau hidup atau jasad, sementara alif domah usu arti rahasia, kun adalah jadi. Maka jadilah diri rahasia setelah masuk zahir dan batin Allah ke dalam diri. Dan itu sudah ada, saya sampaikan itu. Insya Allah. Coba dicari nanti YouTube-nya ya. Insya Allah Bu ya. Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Airo Hayati. Terima kasih Bu ya. Selanjutnya silakan Bunda Lasdiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Neti. Gini Bu ya, yang mau ditanyakan tentang nap-napnya Allah diri sifat suhudul wa'dah bil kasroti. Apa itu Bu ya? Suhudul kasrah bil wa'dah yaitu melihat yang satu kepada yang banyak. Sekarang begini, kalau ibu pergi ke pasar, ibu merasa sendiri atau banyak yang serupa atau banyak yang berbeda? Banyak yang berbeda. Berarti yang serupa dengan ibu tidak ada. Nah itu yang dikatakan orang yang merasa satu, hanya dia dengan wujudnya Allah yang tidak sama dengan yang lain, maka dia melihat yang lain itu adalah batin-batin Allah. Karena dia adalah orang yang menjadi hayatnya Allah, yang tidak menyerupai dengan siapapun. Dengan kodrat mukhalifatuhu lil hawadis. Dengan sesungguhnya aku telah menjadikan kamu tidak serupa agar kamu tetap menjadi satu. Nah itu yang dikatakan melihat yang banyak dari yang satu. Jangan kita merasa yang banyak, itu aja ya.
Nah, gitu. Jadi kalau kita tidak ada yang menyerupai di pasar itu dengan kita, atau di mana, atau di kantor, berarti kita adalah satu melihat yang banyak. Itu yang dikatakan syuhudul kasroh fil wadah. Tapi kalau kita merasa banyak, nah itu belum berlaku sifat satu Tuhan. Itu paham? Insya Allah. Terima kasih Buya penjelasannya. Mudah-mudahan barokah ilmu Buya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kemanapun kita jemaah, dikalapun kita di akhirat nanti, jangan kamu pikirkan kamu akan melihat orang banyak. Sepertinya kamu akan melihat saat dirimu sendiri. Dan tidak akan pernah kamu lihat orang yang akan menolongmu. Karena memang sudah dipisahkan semuanya menjadi satu. Satu itu adalah kesendirian. Inilah, maka bertemanlah kamu dengan sifat dan sifat Allah, kodrat-kodrat Allah yang pada dirimu, agar dia tetap melindungi kamu. Karena yang melindungimu itu ada di dirimu sendiri. Jangan berharap akan ada yang membantumu sedikit pun. Ya, jangan ada harapan. Kenapa? Karena akhirat bukan untuk orang banyak, tapi untuk dirimu sendiri. Jadi kemana kamu akan merintih dikala kamu menerima keputusan azab? Tidak ada kecuali kamu merintih ke dirimu sendiri sebagai perwakilan wujud Allah yang bisa kamu pakai dimanapun berada. Maka biasakanlah hidup dengan Allah dengan beribadah kepada Tauhidnya. Itu nyohir nyatanya kita. Paham? Insya Allah Buya. Baik, silakan. Terima kasih Bu Lasdiani atas pertanyaannya, juga terima kasih Buya atas penjelasannya. Selanjutnya dipersilakan Ibu Bunda Nurbaya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayah, Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih. Tak henti-hentinya Anda bersyukur dengan aku diperjalankan di kajiannya Ayahanda Mursyid Buya. Dengan tadi dengan tausiahnya ayah itu aku mengamati selama turunnya kajian mengabdi ini pada zahirnya Allah. Subhanallah, apapun yang Ananda lakukan itu akan terasa nikmat dalam diri dan langsung masuk ke hati ayah. Langsung Insyaallah. Subhanallah, apapun itu yang aku lakukan terasa enak aja di zahir ini, langsung masuk ke dalam hati ayah. Subhanallah. Dan dengan yang tadi hablum minallah, hablum minannas, berarti ini maknanya ya Bu ya. Iya. Bergaulnya Allah dengan manusia dengan Allah itu dalam satu wujud. Subhanallah, saya pikirnya bergaul dengan manusia lain. Subhanallah. Bukan. La ilaha illallah. Subhanallah. Amin. Insyaallah. Duh, aku gemetar ini ya. Syukur alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu aja Bu ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, barokah terus dunia akhirat. Amin. Amin. Insyaallah. Terima kasih ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah yang dialami oleh Rasulullah. Setelah dia menyelesaikan ibadahnya, bermujahadah, mulai riyadah, mujahadah, muqarabah, musyahadah sampai mukasyafah. Begitu keluar menurut Rasul sudah sempurna. Tapi menurut Allah ada satu lagi Muhammad. Apa itu? Kalau kamu belum melaksanakan silaturahmi kemana-mana, saya tidak akan mengakui semua ibadah.
Akhirnya Rasulullah berjalan kemanapun bersilaturahmi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya apa? Rasulullah kembali. Ya Allah, sudah saya bersilaturahmi. Apa yang kamu saksikan dalam silaturahmi itu? Sedikit satu langkah aja Rasul salah menjawab. Tidak Muhammad Nabi kita sampai sekarang. Ya. Apa dia jawab? Aku telah mengenal batin-batinmu yang banyak. Itu. Dan aku tidak menemui yang luar dari orang banyak. Aku hanya melihat batinmu sendiri. Sungguh banyak batinmu ya Allah. Itulah. Jadi itulah yang dikatakan sudul kasrah fil wadah, sudul wadah fil kasrati. Sebuah diri melihat batin yang banyak. Siapa sebuah diri? Hablum minan nas wa hablum minallah, dalam satu kodrat. Ya, bayangkan. Inilah jiwa dan raga. Nah gitu. Allah adalah jiwa kita, kita adalah raganya Allah. Tidak mungkin dipisahkan antara jiwa dengan raga. Bagaimana kita bisa memisahkan rohani dari jasmani? Tidak akan bisa. Maka satunya Allah Pak ini boleh mendapatkan ibadah yang termulia, yaitu menyaksikan batin-batinnya Allah. Dia memang melihat, tapi juga dia memperlihatkan kepada Allah, begitu ya. Jadi jangan merasa kita hidup sendiri, tapi merasalah kita sebuah kehidupan dari Dia yang tak terpisahkan. Insyaallah gitu ya. Baik jemaah, insyaallah paham? Ya, insyaallah. Baik, saya kembali 10 menit lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.